Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Yurenza, NIM 03021128 1924028 dari kelas B Palembang, jurusan Teknik Pertama, yang diampu oleh dosen Alex Alhadi, STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri yang diberikan. Di sini terdapat data. Perintah dari data tersebut ialah buatlah analisis regresi eksponensial dan analisis regresi kuadratik, serta korelasinya. Baiklah, tanpa panjang-panjang, mari saya tunjukkan bagaimana caranya. Baiklah, pertama-tama saya akan memulai dengan regresi nonlinear eksponensial. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel bantu. Pada tabel bantu ini, kita membutuhkan x kuadrat, log y, x log y, serta x kali y. Langsung saja. Untuk rumus x kuadratnya kita pakai data x, terus kita pangkatkan dengan 2. Kemudian log sampai bawah. Untuk log y sama dengan log buka kurung y. Bentar. Kita blok juga sampai bawah. Ini tinggal kita kalikan saja. X dikali dengan log y. Bentar. Kita blok juga sampai bawah. Ini juga tinggal kita kalikan saja. X dikali dengan y. Lanjut, langsung kita cari sum atau jumlah dari data ini dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok sampai ke sini. Agar biar rapi, kita bikin kotak-kotak dulu ya. Dan kita warnai sigma dari masing-masing data. Baiklah. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data-data ini ke dalam rumus-rumusnya. Pertama-tama kita harus mencari log A. Namun, dalam rumus log A terdapat log B. Sehingga kita harus mencari log B terlebih dahulu untuk mendapatkan log A. Berikut rumus log B. Sama dengan buka kurung n dikali dengan sigma x log y atau yang ini, tutup kurung dikurang dengan sigma x buka kurung lagi, sigma x dikali dengan sigma log y, tutup kurung sekali lagi, dibagi dengan buka kurung n dikali dengan sigma x kuadrat atau yang ini dikurang tutup kurung, tidak dikurang langsung, sigma x pangkat 2 tutup kurung. Berikut adalah hasil dari log B. Sekarang untuk mencari log A, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Sama dengan buka kurung sigma log y dibagi dengan n tutup kurung dikurang dengan log B. Log B yang ini tadi ya, yang kita dapatkan, kita kali dengan tutup kurung ya, sigma x per n tutup kurung. Inilah hasil dari logaritma B dan logaritma A. Namun yang kita butuhkan adalah data B-nya. Jadi data B-nya yaitu tinggal kita balikan saja ya, menggunakan rumus sama dengan 10 pangkat angka yang ini. Jadi 10 pangkat 10 pangkat angka ini. Inilah KB-nya. Begitu juga dengan yang A, sama dengan 10 pangkat
maaf, 10 pangkat dari A. Berikut adalah hasil B dan A. Sekarang kita membutuhkan nilai len dari masing-masing A dan B. Caranya terbilang cukup simpel. Len B sama dengan len buka kurung bilangan B. Inilah hasil dari len B. Dan len A sama dengan len buka kurung huruf bilangan atau apa. Berikutlah hasil dari log A, log B, A, B, dan len A dan len B. Sekarang untuk mencari persamaan eksponensialnya, kita langsung saja masukkan rumus Y sama dengan A, B pangkat X. Kita pangkatkan tuh sel. Oke. Dan juga Y sama dengan AE pangkat BX. Baik, kita masukkan rumusnya. Y sama dengan A-nya tadi berapa? 40,64104 dikali dengan B 1,10159 kurung pangkatkan dengan X. Pangkatkan dengan X. Jadi inilah persamaan yang kita dapatkan. Atau bisa juga dengan persamaan yang ini. Y sama dengan A 40,64104 dikali dengan E merupakan bilangan konstanta, dan juga dipangkatkan dengan B 1,015929 dikali X. Yang ini merupakan pangkat dari E. Sehingga didapatkanlah persamaan berikut. Baik, lanjut. Untuk memeriksa apakah pekerjaan kita ini benar atau tidak, kita langsung saja menggunakan cross check auto dari Excel. Kita menggunakan scatter untuk memastikan pekerjaan kita ini benar atau tidak. Oke, caranya blok dulu data-data tersebut, kemudian klik scatter. Jika muncul seperti ini, kemudian kita klik ini dan add trend line. Ini karena kita menggunakan eksponensial, jadi trend line-nya kita gunakan eksponensial. Serta display equation on chart untuk melihat persamaan dari trend line tersebut. Baiklah, berikut adalah persamaan yang didapatkan dari data ini, persamaan eksponensialnya. Ya. Jika angka persamaan ini sama dengan yang telah kita kerjakan, berarti pekerjaan kita benar. Oke, lanjut ke kuadratik. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke rumus kuadratik. Pertama-tama, sama seperti sebelumnya, kita membuat tabel batu yang berisikan x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, x dikali y, x kuadrat kali y, dan y kuadrat. Langsung saja, untuk rumus x kuadrat, x kita kuadratkan.
kita blok ya sampai ke bawah. Itu juga dengan X pangkat 3. X kita pangkatkan dengan 3, terus di enter. Kita blok sampai ke bawah. Sama seperti selanjutnya. X dipangkatkan dengan 4. Blok sampai ke bawah. Begitu juga X dikali Y. Langsung saja X dikali dengan Y. Dan untuk yang terakhir yaitu sama dengan Y kita kuadratkan sampai ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya kita membutuhkan jumlah dari masing-masing data yang telah kita buat ini. Langsung saja di sini sudah ada, saya buat jumlah dari data ini. Tinggal kita blok sampai ke ujung. Dapatlah hasil dari jumlah data-data yang telah kita cari. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja menghitung secara manual di Excel dengan menggunakan metode persamaan terkecil. Untuk menghitungnya, kita pertama-tama masukkan dulu data-data yang telah kita cari ke dalam metode persamaan terkecil tersebut. Saja sigma Y1 yaitu 619 sigma X1 Y1 atau 12810 sigma X kuadrat Y1 atau 281540. Kita copy saja. Setelah di sini N dikali A atau N nya 11 ya, 11 dikali A dikali sigma X1 atau 223 dikali A atau A dikali sigma X ini atau 4813 dikali A. Kita copy saja. Kemudian yang B, dua angka yang di bawah A ini sama dengan dua angka di atas B. Jadi langsung saja kita salin 223B 4813B ditambah dengan ini B sigma X pangkat 3 10 9459B. Sama seperti tadi ya, untuk yang C nya dua angka yang di bawah B ini sama dengan dua angka yang di atas C. Langsung saja kita copy, kita salin 4813C 109459C tambah dengan C kali sigma kuadrat X4 2599333C. Oke, berikutlah. Nah, sekarang kita masukkan matrik dari data-data yang telah kita buat ini. Bagaimana caranya? Berikut. Ini kita copy saja ya. Copy. Berikut matriknya. 11 223 48 13 223 48 13 109 4813. Salin saja ya. 109 459 2599333. Baiklah, inilah matrik yang kita dapatkan. Sekarang kita membutuhkan inverse dari matrik yang telah kita buat. Caranya cukup simpel. Ini kita kopikan saja. Pertama-tama kita blok, pertama kita blok 3 kali 3 karena matriks kita 3 kali 3 ya. Terus kita masukkan perintah atau komen min first buka kurung array, dia minta array. Oke. Tutup kurung, kita tekan Ctrl Shift Enter. Jika tidak
tekan Ctrl Shift Enter, maka yang muncul hanya satu kotak saja atau satu blok saja. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan matriks inverse-nya, kita langsung mencari angka dari variabel ABC. Cara mencarinya yaitu dengan mengkalikan matriks ini dengan hasil dengan yang sebelah kiri. Oke, langsung saja. Ini kita gunakan biar kelihatan. Kita blok terlebih dahulu 3 blok ke bawah. Kemudian masukkan rumus mmult matrix multiplication. Kita blok matrix inverse, kemudian kita blok lagi yang sebelah kirinya. Ingat, sama seperti tadi, kita harus menekan Ctrl Shift Enter. Dapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Oke, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan persamaan angka variabel ini ke dalam persamaan model non-linear kuadratik. Bagaimana persamaannya? Yaitu cukup mudah. Persamaannya yaitu sama dengan Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Sehingga langsung saja kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan ini. Baik, kita merge terlebih dahulu ya. Y sama dengan A, yaitu 41,05773,501 ditambah dengan B atau 0,588475738 X ditambah dengan 0,00750755 X pangkat 2. Kita bangkitkan terlebih dahulu ya. Pangkat 2. Sehingga dapatlah persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengecek apakah pekerjaan kita ini benar, kita langsung saja cross check menggunakan Excel Auto. Oke, langsung saja kita plot terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya ya. Kita plot, kemudian insert scatter. Nah, kita klik ini, add trend line, kemudian karena ini kuadratik, jadi kita menggunakan polinomial dengan ordernya 2. Kemudian display equation on chart, sehingga dapatkan hasilnya begini. Baiklah, kita lihat apakah sama. Jika hasil persamaan kalian sama dengan Excel Auto, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda benar. Baiklah. Oke, sekarang lanjut ke korelasi data. Ini akan mencari korelasi dari data yang telah disediakan. Sama seperti tadi, pertama-tama kita membutuhkan tabel bantu untuk membantu kita memasukkan rumus-rumus ke dalam memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Maaf. Oke, dalam tabel bantu korelasi ini tidak banyak seperti tadi. Kita hanya membutuhkan X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y. Langsung saja. X kuadrat. Kita plot sampai ke bawah. Y kuadrat
kemudian X dikali Y, X dikalikan dengan Y. Oke. Terus kita membutuhkan data jumlahnya. Langsung saja kita jumlahkan data-data pada tabel bantu ini. Oke, beginilah hasilnya. Kemudian untuk mencari nilai korelasinya, kita dapat menggunakan rumus ini atau kita dapat menggunakan komen yang ada pada Excel. Oke, pertama-tama mari kita cari korelasi menggunakan rumus ini terlebih dahulu. Secara rumus, langsung saja kita masukkan buka kurung N dikali dengan sigma X1 Y1 tutup kurung, kita kurang dengan X1 dikali sigma X1 dikali dengan sigma Y1 tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi dengan, kita lihat di sini buka kurung 3 kali ya, dikali N dikali dengan sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat tutup kurung dikurang dengan buka kurung lagi ya, sigma X1 kuadrat tutup kurung sekali lagi, maaf ya tutup kurung sekali lagi dikali dengan buka kurung 2 kali N dikali dengan sigma Y1 kuadrat ini, tutup kurung sekali dikurang buka kurung lagi Y1 kita kuadratkan, tutup kurung 2 kali ini 3 kali. Nah, di sini kita pangkatkan kurungnya dengan 0,5 karena di sini terdapat angka. Baiklah, kita lihat. Inilah korelasi dari data yang ada. Kemudian secara komen Excel kita langsung saja bisa menggunakan komen sama dengan corel buka kurung array yang pertama atau variabel X, kita menggunakan terus data menggunakan ini titik koma, kemudian blok variabel Y. Baik, mohon maaf terdapat kesalahan. Corel buka kurung array yang pertama atau variabel X, kemudian titik koma array yang kedua atau variabel Y, tutup kurung, enter. Nah, jika hasil dari rumus dan Excel-nya sama, dapat dipastikan kita memasukkan rumus ini dengan benar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.